Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Sebagai pengantar kajian kita, saya bacakan hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, satu kitab himpunan hadis-hadis hukum yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beserta syarah atau penjelasannya yang terdapat di dalam kitab Subulus Salam, satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani As-San'ani. Saya bacakan yang berkaitan dengan bab fi sifatis salat, pembahasan mengenai sifat salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau bermaksud untuk salat maka sempurnakanlah wudu. Summa istaqbilil kiblata fakabbir, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah. Summa iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, setelah itu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Summa irka hatta tatma'inna raki'an, setelah itu rukulah sampai engkau tumaknina di dalam ruku'mu. Summa irfa hatta ta'tadila qa'iman, setelah itu bangkitlah sampai engkau berdiri dengan lurus. Summa usjud hatta tatma'inna sajidan, setelah itu sujudlah sampai engkau tumaknina di dalam sujudmu. Summa irfa hatta tatma'inna jalisan, setelah itu bangkitlah dari sujudmu sampai engkau duduk dengan tumaknina. Summa usjud hatta tatma'inna sajidan, setelah itu sujudlah sampai engkau tumaknina di dalam sujudmu. Summa if'al zalika fi salatika kulliha, kemudian lakukanlah itu dalam salatmu secara keseluruhan. Akhrajahus sab'ah, diriwayatkan oleh 7 ulama hadis. Hadis ini populer disebut dengan hadis al-musi fis shalah, hadis tentang orang yang keliru dalam melaksanakan salat. Jadi ceritanya, ada seorang sahabat namanya Khalad bin Rafi. Suatu waktu beliau masuk ke dalam masjid, kemudian salat. Selesai salat, beliau kemudian menemui Nabi yang juga ada di dalam masjid. Khalad kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi menjawab salam tersebut. Setelah itu Nabi berkata, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah, ulangi salatmu karena kamu belum salat. Maka Khalad kemudian mengulangi salatnya. Setelah itu balik lagi ke Nabi, ucapkan salam ke Nabi. Kata Nabi, kembali dan ulangi salatmu karena kamu belum salat.
Diulangi lagi salatnya sampai 3 kali. Pada akhirnya kemudian Khalaf berkata, "Alimni ya Rasulullah." Sekalian ajari saja ya Rasulullah. Fa inni la uhsinu ghaira hadza. Karena saya tidak bisa lagi melaksanakan salat yang lebih baik daripada yang sudah saya kerjakan. Nah, itulah latar belakang dari hadis ini. Jadi dari Abi Hurairah, beliau bercerita bahwa Nabi SAW bersabda, mukhatiban lil musii fi salati, bersabda kepada orang yang keliru dalam salatnya, wa huwa Khalad bin Rafi, yaitu Khalad bin Rafi tadi. Nabi menyampaikan, idza qumta ila salati fasbighil wudu. Apabila engkau bermaksud untuk salat, maka sempurnakanlah wudu. Taqaddama anna isbagal wudu itmamu. Dan dijelaskan sebelumnya, maksudnya dalam kitab ini, bahwa yang dimaksud dengan asbigil wudu yaitu sempurnakan wudu. Ya, kita berwudu dengan cara sebaik-baiknya yang kita mampu. Summa istaqbilil kiblah. Setelah itu menghadaplah ke kiblat. Ini dua yang disebut adalah di antara syarat sahnya salat. Di antara syarat sah salat yaitu dilakukan dalam keadaan suci. Baik itu suci dari najis, tidak boleh ada najis pada tubuh, pada pakaian dan pada tempat di mana salat itu akan dilaksanakan, ataupun suci dari hadas. Kalau hadas kecil, maka tentu cara untuk mensucikan diri darinya adalah dengan berwudu. Maka disebutlah berwudu. Kemudian syarat sah salat yang kedua, menghadap ke kiblat. Tidak boleh membelakangi kiblat. Tentu ada syarat yang lain yang tidak disebut di dalam hadis ini. Misalnya salat itu dilaksanakan setelah masuknya waktu. Kemudian salat dilaksanakan dalam keadaan menutupi aurat. Itu yang tidak disebutkan di dalam hadis ini. Nah, fakabbir, lalu bertakbirlah. Kalau dua yang sebelumnya tadi syarat sah salat, takbir ini rukun. Karena dia sudah merupakan bagian dari salat. Kalau syarat itu di luar dari salat, di luar dari ibadah. Tapi kalau rukun dia adalah bagian darinya. Takbir ini dinamakan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dari kata haram. Karena apa yang tadinya boleh dilakukan, setelah takbir itu diucapkan tidak boleh lagi menjadi haram untuk dilakukan. Sebelum mengucapkan takbir masih bebas bergerak ke sana kemari, masih boleh cerita-cerita. Tapi begitu takbir itu diucapkan, yang tadinya boleh, tidak boleh lagi untuk dilakukan. Disebutlah dengan takbiratul ihram. Dan takbir ini rukun qauli, dia adalah rukun ucapan, sehingga mesti diucapkan dengan lisan, tidak cukup hanya di dalam hati saja. Beda dengan niat. Kalau niat itu rukun qalbi, dia adalah rukun hati, ya, sehingga boleh di dalam hati saja. Meskipun sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i dan Hanafiyah menyukai apabila diucapkan dengan lisan untuk membantu hati. Tapi kalau takbir memang sedari awal tidak cukup hanya dengan hati, karena dia bukan rukun qalbi semata-mata, dia adalah rukun qauli, dengan suara yang bisa didengar minimal oleh telinga sendiri, atau paling tidak lidahnya bergerak. Summa ikra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah itu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Nah, fihi, perkataan Nabi ini menunjukkan annahu la yajibu du'aul istiftah. Berarti doa iftitah itu tidak wajib. Idh law wajaba la amarahu bihi. Karena seandainya wajib, Nabi akan menyuruh. Jadi Nabi tidak memerintahkan untuk membaca doa iftitah. Selesai takbir, Nabi sampaikan, setelah itu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Maka doa iftitah ini bukan wajib, ya, bukan wajib. Isti'adzah juga bukan wajib. Ulama kita berbeda. Kalau dalam mazhab Syafi'i dihukumi sunnah. Kalau dalam mazhab Malikiyah malah dimakruhkan membaca doa iftitah, dimakruhkan membaca isti'adzah. Itu dalam mazhab Malikiyah. Jadi begitu sudah takbir Allahu Akbar, tangan lurus langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mazhab Malikiyah.
Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sudah takbiratul ihram, sedekap, disunnahkan untuk membaca doa iftitah, ya, dan disunnahkan untuk membaca isti'adzah pada rakaat yang pertama. Wa zahiruhu, dan zahir hadis ini perkataan Nabi SAW, annahu yajuzu lahu minal Qur'ani ghairal Fatihah. Oh, berarti boleh kita membaca selain dari surah Al-Fatihah. Zahir hadisnya, karena Nabi mengatakan yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Nah, namun ada hadis lain di mana Nabi mengatakan karena itu tidak boleh satu hadis itu dipahami tunggal, mesti dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Oh, cuma baca hadis ini, oh Nabi cuma perintahkan baca yang mudah dari Al-Quran. Oh, berarti bisa bukan surah Al-Fatihah, tapi kan ada hadis lain, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihah. Nah, sehingga membaca surah Al-Fatihah itu rukun dalam 3 mazhab, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, dan wajib dalam mazhab Hanafiyah. Karena kalau mazhab Hanafi beda antara rukun dengan wajib. Kalau mazhab Syafi'i rukun wajib sama saja. Bedanya nanti kalau dalam persoalan haji. Tapi kalau dalam salat rukun wajib sama saja. Itu mazhab Syafi'i. Jadi kalau Hanafi dalam salat pun rukun dan wajib itu beda. Kalau rukun dalilnya qat'i, ayat Al-Quran atau hadis mutawatir. Tapi kalau wajib itu dalilnya zonni, misalnya hadis ahad. Nah, yang qat'i itu perintah membaca Al-Quran. Kalau perintah baca Fatihah dalilnya zonni, itu mazhab Hanafi. Yang jelas Nabi mengatakan bahwa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihah. Maka ulama kita, ya, berpendapat orang yang salat sendiri wajib, ya, membaca Fatihah. Orang yang salat sendiri, imam juga wajib membaca Fatihah. Yang berbeda adalah makmum, wajib atau tidak. Kalau mazhab Syafi'i, ya makmum juga wajib karena keumuman hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kalau mazhab Hanafiyah, makmum itu tidak wajib membaca Fatihah. Karena di hadis yang lain Nabi mengatakan man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu menjadi bacaan baginya. Sementara mazhab Malikiyah dan Hanabilah mengambil jalan tengahnya. Makmum wajib membaca surah Al-Fatihah apabila suara imam tidak terdengar ketika membaca Fatihah. Tapi ketika suara imam sudah terdengar, maka makmum tidak wajib membaca. Seperti tadi sholat maghrib, pada 2 rakaat pertama kan Fatihahnya imam terdengar, makmum tidak wajib membaca. Rakaat ketiga Fatihah imam tidak terdengar, makmum wajib membaca. Tapi pendapat yang paling hati-hati mazhab Syafi'i, mau suara imam terdengar atau tidak terdengar, makmum juga diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Karena keumuman hadis tadi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihah. Summa irka, setelah itu rukulah, hatta tatma'inna raqian, sampai kamu tumanina di dalam ruku. Fihi ijabur ruku wal itminan fihi. Nah, sabda Nabi ini menunjukkan wajibnya ruku dan wajibnya tumanina di dalam ruku itu. Batas minimalnya ruku, badan dibungkukkan dan kedua tangan diletakkan di lutut. Jadi asal badan sudah inhina, sudah dibungkukkan, kedua tangannya di lutut, itu sudah ruku namanya, batas minimal. Sempurnanya tidak hanya sekedar dibungkukkan badan itu, tapi punggungnya diluruskan dan diratakan. Karena Rasulullah SAW idza raka'a, Rasulullah SAW itu apabila ruku, ya, sawwa zahrahu, basata zahrahu wa sawwahu, beliau bentangkan punggungnya dan meluruskannya. Hatta law subba alaihil ma la istaqarra, sehingga seandainya dituang air di atas punggungnya Nabi, maka air itu tidak akan tumpah. Nah, itu yang sempurnanya. Jadi tidak hanya sekedar dibungkukkan badan,
Tapi badan itu punggung itu diluruskan dan diratakan. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, summa irfa, setelah itu bangkit. Maksudnya irfa minar ruku, bangkit dari ruku. Hatta tatma'inna qa'im, hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau i'tidal, lurus seimbang berdiri. Hanya disebut dengan i'tidal. Jadi berdiri dengan lurus. Jadi menjadi rukun di dalam salat itu rukun fi'li. Setelah berdiri, kemudian yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal. Ya, i'tidal. Lurus kembali. Tidak boleh hanya sekedar mendongakkan kepala. Misalnya sudah ruku, kepala didongakkan sedikit, belum lurus berdirinya, langsung turun sujud. Itu salatnya batal. Ya. Nabi sampaikan hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau berdiri dengan lurus. Ya. Jadi berdiri di sini dimaksud yaitu berdiri dari ruku. Summa usjud hatta tatma'inna sajidan. Setelah itu sujud sampai engkau tumaknina di dalam sujudmu. Fihi aidan wujubul sujud wa wujubul itminani fihi. Nah, ini juga menunjukkan wajibnya sujud. Ini sudah 4 rukun fi'linya salat. Setelah berdiri, ruku, i'tidal, kemudian sujud. Summa irfa minas sujud hatta tatma'inna jalisan. Setelah itu bangunlah dari sujud sampai engkau tumaknina dalam dudukmu. Nah, ini rukun fi'li yang kelima, yaitu duduk. Ba'da sajadatil ula, setelah sujud yang pertama. Summa usjud as-tsaniyah, setelah itu sujud lagi yang kedua. Hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu tumaknina dalam sujudmu kal ula, seperti sujudmu yang pertama. Fahadhihi sifatu rak'ah min raka'atis salat. Nah, inilah sifat satu rakaat dari rakaat-rakaat salat. Qiyaman, wa tilawatan, wa ruku'an, wa i'tidalan, ya. Kemudian wa sujudan, wa tuma'ninatan, wa julusan baina sajadataini, ya, summa sajadatan bi'minan kalula, wa fahadhi sifatun rakaatun kamilah. Inilah sifat rakaat yang sempurna. Jadi, satu rakaat yang sempurna seperti itu. Nah, setelah itu kemudian Nabi lanjut, summa if'al zalika, lakukan yang sama dengan yang tadi itu. Ai jami mazukira, semua yang disebutkan minal aqwal wal af'al illa takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram. Jadi, semua yang Nabi sebutkan tadi lakukan semua kecuali takbiratul ihram. Fa innaha mahsusatun birakatil ula, karena takbiratul ihram itu khusus pada rakaat yang pertama saja. Lima'ulima syar'an min adami tikrariha, diketahui dalam syariat bahwa takbiratul ihram tidak diulangi. Nah, lakukan itu semua kecuali takbiratul ihram fi salatika, dalam salatmu kulliha, semuanya. Maksudnya dalam salatmu fi rakaati salatika, pada semua rakaat-rakaat salatmu. Ini menjadi salah satu hadis induk dalam menentukan yang mana rukun-rukun salat. Ya. Jadi apa yang Nabi tidak sebutkan di dalam hadis ini itu membutuhkan dalil yang lain yang menunjukkan bahwa dia adalah rukunnya salat. Ya. Sementara yang Nabi sebutkan, nah itulah yang ulama sepakati sebagai rukunnya salat. Saya kira itu saja Pak pengantarnya. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang, lebih lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, ditambahkan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.